Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Dol. Hari ini kita akan bicara atau kita akan membahas tentang peternakan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk peternakan itu, yang pertama kita harus ada persiapan, ya. Persiapan mulai dari pertama persiapan, habis itu kita harus bank pakannya. Persiapan itu mulai dari bank pakan, terus itu kandang, dan itu bibit dan perawatan. Jadi ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu persiapan itu ya kita harus memiliki bank pakan. Jadi kita untuk membentuk peternakan itu kita harus punya bank pakannya dulu, ya. Bank pakannya kita bank pakan kita udah siap, karena proses untuk menanam bibit atau menanam pakcong itu, rumput itu membutuhkan waktu 50 hari atau sampai 60 hari. Jadi kita harus punya bank pakan, karena kita berhubungan dengan makhluk hidup. Domba itu butuh makan, maka kita harus ada bank pakannya, karena sesuai dengan populasi. Beda halnya antara peternak dengan petani. Kalau petani itu dia kemampuannya dia di 30 ekor itu masih termasuk petani, ya, petani domba. Tapi kalau misalnya dia udah di atas 30, itu masuknya ke peternakan. Karena pengalaman kita di angka 30 kita masih mampu untuk tanpa ada harus bank pakan, tapi setelah 30 ke atas itu harus kita punya bank pakan, gitu. Nah, setelah kita punya bank pakan, kita membuat kandang, ya. Yang kita persiapkan adalah kandang. Nah, kandang itu sesuai dengan tujuan daripada kita peternak itu. Nah, karena peternakan itu kan ada 3 konsep ternak, itu ada 3 konsep bisnisnya dalam peternakan itu, ya. Maka kita bikin kandang itu sesuai dengan konsep bisnis kita gitu. Kalau misalnya kita mau breeding, maka ukuran kandangnya ukuran kandang breeding, yaitu 1 meter kali 2 meter atau 1 meter kali 5 meter. Nah, itu satu sekatnya itu untuk 10 ekor misalnya, maka kita butuh kandang itu 1 kali 4 meter atau 5 meter, itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita mau breeding itu bisa pembibitan itu bisa satu kandang itu 5 meter disekat-sekat atau 20 meter disekat-sekat, seperti itu. Nah, itu cukup dengan 1,5 meter, maksimal 1,5 meter itu cukup untuk breeding. Nah, untuk petaining, pedaging atau penggemukan itu 1 meter itu udah 120 udah cukup itu untuk breeding. Nah, karena itu bobot kita ngejar bobot, karena kan untuk bisnisnya itu ada pertama kali itu ada breeding atau pembibitan, terus ada yang namanya penggemukan atau petaining, terus ada yang namanya itu trading. Nah, trading itu jual beli. Nah, jual beli itu kita beli ke petani, terus kita ada yang suka, ada yang mau, kita jual. Nah, itu namanya breeding. Tapi kalau misalnya petaining itu ada penggemukan. Jadi kita beli dari petani dengan bobot tertentu, kita pelihara, kita gemukkan, kita kasih makan sehari 3 kali atau sehari 2 kali dengan konsumsi pakan yang mengandung protein, mengandung karbohidrat, dan mengandung lemak. Nah, itu yang harus kita ini untuk proteinnya itu seperti itu. Nah, setelah kita memiliki bank pakan tadi, nah kita udah kandang. Nah, kita lihat kandangnya mau ukuran berapa, kita mau populasinya mau berapa, maka kita sesuaikan dengan kandang yang kita bikin nanti. Nah, itu ya. Setelah kandang, apa yang kita siapin, baru kita memikirkan populasinya atau isinya atau dombanya, gitu kan. Nah, dombanya yang kita pilih itu harus memiliki ketentuan yang kita inginkan, ya kan. Kita bibitnya harus bibit bagus, ya. Bibitnya harus bibit bagus, ataupun misalnya kita kemampuan kita mau coba dulu kita bibitnya bibit lokal ataupun bibit impor ataupun bibit yang standar, itu macam-macam, itu sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita sendiri masing-masing. Kalau misalnya kita mau langsung ke impor, maka kita harus menyiapkan finansial kita yang cukup gede, gitu kan. Karena untuk bibit impor itu, kalau langsung impor itu kayak Dorfer itu sekarang lagi hit-hitnya itu. Dorfer itu 1
bibitnya untuk jantannya itu di harga 30 juta ya, 30 juta. Jadi kalau misalnya kita populasi mau 10, ada 10 ekor juga udah 300 juta itu seperti. Tapi kalau misalnya bibit lokal seperti misalnya domba Garut itu butuh misalnya yang udah dewasa yang itu di harga 2 jutaan, 1,5 masih bisa gitu kan. Nah itu Texel yang standar istilahnya yang udah impor tapi udah populasinya udah banyak di Indonesia, itu harganya di angka 1,5 sampai 2 jutaan itu. Nah kalau misalnya dia lepas sapi itu biasanya di harga 2 juta, 1,5 itu lepas sapi, dan kita cari apa namanya jantannya untuk kita kawinkan. Makanya kita harus tahu dulu role model daripada peternakan kita itu apa itu, role modelnya seperti apa. Nah terus misalnya kita mau ke petening, maka kita cari apa namanya bibit yang lepas sapi yang bisa kita gemukkan lagi gitu, bisa kita gemukkan lagi, kita pelihara 3 bulan 4 bulan dia memiliki bobot. Nah kita jual, baru kita lepas di 3 bulan setelahnya seperti itu konsep daripada penggemukan. Tapi kalau misalnya konsep daripada apa namanya breeding, konsepnya kan lama itu. Konsep breeding itu kan pengembangbiakan. Jadi kalau misalnya itu waktu panennya itu agak lama, dia bisa waktu misalnya kita beli bibitnya itu bibit yang udah hamil atau udah bunting, itu misalnya kita pelihara di 2 bulan atau 3 bulan dia udah hamil, pada saat kita beli dia udah hamil 3 bulan atau 4 bulan, maksimal 4 bulan kita pelihara, dia melahirkan. Setelah itu kita pelihara lagi untuk dia setelah melahirkan itu untuk lepas sapi itu bisa di 4 bulan, 3 bulan 4 bulan itu udah lepas sapi dan itu kita gemukin lagi. Nah seperti itu. Nah jadi kita butuh waktu sekitar 7 bulanan kalau misalnya kita mau panen anak daripada bibit yang kita beli daripada yang udah bunting tadi. Tapi kalau misalnya kita beli bibit yang masih darah ataupun masih baru lepas sapi di 5 bulan, kita untuk proses daripada dia kita kawinkan itu di minimal itu di angka 9 bulan. Nah, jadi dia udah di angka 9 bulan baru kita kawinkan. Setelah itu dia hamil di angka 5 bulan. Setelah 5 bulan dia melahirkan, habis itu lepas sapi di 4 bulan, dan butuh waktu sekitar 1 tahun baru dia panen seperti itu. Nah itu yang harus kita pelajarin di awal. Jadi jangan sampai kita beternak tapi kita belum punya konsep. Nah jadi yang terpenting itu kita harus punya konsep. Nah konsepnya itu bisa kita pelajarin sendiri ya, melalui YouTube ataupun sharing dengan teman-teman peternak yang udah jalan. Minimal peternak itu 1 tahun itu udah paham konsep-konsep yang harus kita jalanin. Seperti Kawagi Farm kita udah berjalan 1 tahun, mulai kita dari proses dari bikin kandang, habis itu kita punya bank pakan. Nah hari ini Kawagi itu punya bank pakan itu 300 bata atau 300 tumbak. 300 tumbak dikali 14 itu sekitar 4.000 lebih ya, 4.000 lebih meter ya, 4.000 lebih meter kita punya bank pakan. Untuk populasi kandang kita hari ini ada di 120 ekor. Jadi untuk populasi 120 ekor itu Kawagi memiliki bank pakan di 300 batak seperti itu. Nah, jadi konsep bisnis kita domba itu prospeknya bagus, karena domba itu prospeknya masih bagus, maka kita masih bisa ada peluang untuk berbisnis di domba ini seperti itu. Nah, karena tadi udah persiapannya udah ya, persiapan kandang, persiapan bank pakan, habis itu kandang, habis itu baru dombanya atau bibitnya. Nah, bibitnya itu menentukan sekali, karena kalau kita salah memilih bibit itu merepotkan kita. Pertama ada bibit lokal, karena untuk kenaikan bobot berat badannya itu agak lama, dan dia mentok biasanya lokal itu mentok di 15 kiloan. Nah seperti itu menentukan, karena bukan hanya pakan, kandang, bibit juga menentukan gitu. Nah setelah bibitnya kita tentuin, kita pilih bibitnya yang bagus, maka itu apa namanya untuk kita berhasil di dalam peternakan itu menentukan sekali. Nah setelah 3 ini kita terpenuhi, bank pakan kita udah siap, kandang kita udah siap, terus bibitnya udah siap. Nah sekarang perawatannya.
Nah, perawatan ini jadi hal terpenting juga dalam peternakan karena kita berhubungan dengan makhluk hidup seperti ini. Nah, ini dia perlu perhatian khusus juga. Misalnya dia ada kendala-kendalanya seperti penyakitnya mencret, gitu kan, penyakitnya mencret, terus dia nggak mau makan, hilang nafsu makannya hilang. Terus biasanya kalau misalnya domba yang lagi hamil ataupun dia setelah melahirkan, biasanya dia kalsiumnya kurang, dia jadi lemah, nggak bisa berdiri. Nah, itu ada obat-obatnya yang harus kita siapin ya. Itu harus kita siapin, itu harus kita pelihara. Nah, jam makannya kita harus teratur gitu kan. Nah, jadi perawatannya itu menentukan daripada keberhasilan daripada peternakan kita, karena itu menentukan sekali, mulai dari pakan ya, pakannya yang cukup, karena pakan itu ada tiga konsep pakan. Itu ada pakan utama mana makanan utama, terus ada makanan penunjang, dan ada pakan penguat. Nah, pakan nanti kita bahas tentang konsep daripada pakannya itu ya. Jadi ada konsep-konsepnya. Jadi mulai dari persiapan, terus itu perawatan, habis itu strategi untuk gemuk ya kan. Nah, jadi pakan itu juga kita pilih-pilih, kita adopsi juga gitu. Seperti misalnya untuk penggemukan pakannya seperti apa ya kan, untuk breeding pakannya seperti apa. Karena breeding ini kan prosesnya lama 1 tahun. Tapi kalau misalnya pakan yang breeding, pakan yang penggemukan kita kasih ke pakan breeding, maka kita akan boncos ya kan. Karena breeding itu atau penggemukan itu petening itu atau penggemukan itu masa panennya 4 bulan itu bisa panen ya kan. Otomatis kita support pakan terus yang bagus. Nah, sedangkan breeding ataupun pemeliharaan pemeliharaan itu, pengembang-biakan itu butuh waktu 1 tahun. Kalau misalnya kita kasih pakan yang breeding, maka kita akan boncos karena 1 tahun misalnya anggaran pakan untuk breeding 1 hari di 1.000, 2.000 atau 3.000, biasanya 3.000 kita di 3.000. Nah, terus di sebulan 3.000 kali 3 90.000. Tapi kalau misalnya 3.000 dikasih ke breeding dengan konsep yang sama 90.000, sebulan setahun dia menghabiskan dia angka hampir 1 jutaan. Terus pada saat kita panen kita jual di angka 1 juta, 2 juta belum operasional, maka kita boncos di situ. Nah, itu ada strategi daripada bisnis daripada domba itu. Jadi kita harus pandai-pandai gimana cara pengaturan pakan, pengaturan bibit, pemelihara. Nah, itu konsep-konsep itu harus kita pahami dulu. Nah, kita Kawagi Farm ini udah berjalan 1 tahun. Kita kendala yang kita dapetin kemarin dari mulai awal ya sampai hari ini itu tidak terlalu signifikan, karena kita pertama saya punya anak kandang atau tim yang mengelola daripada Kawagi Farm itu, dia udah berpengalaman dan dia istilahnya kerjaan sehari-harinya emang ke sawah. Jadi dia untuk mencari pakannya tidak ada kendala. Nah, kendala kita kemarin itu di 2 bulan ke belakang itu ada kematian 3 ekor. Jadi kita nggak terlalu besar, dari populasi kita 100, 3 ekor itu berarti hanya di 3% daripada populasi dan kematian kita selama 1 tahun. Jadi nggak sampai 5% kematian daripada populasi yang kita miliki. Nah, seperti itu. Nah, jadi konsep daripada peternakan domba itu harus jelas, dan itu harus butuh proses, butuh pengalaman, karena beda tempat, beda populasi, dan beda penanganan, maka hasilnya juga beda. Makanya daripada peternakan itu ada yang bilang, ada yang moto kita itu selesaikan pakan ternakmu atau ternakmu akan selesai. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pahami juga gimana kita harus memeliharanya atau
mengayominya lah seperti itu, karena ini adalah makhluk hidup, kita berhubungan dengan makhluk hidup, maka kita harus benar-benar diurus dengan bukan hanya mengurus daripada kebersihannya ya kan, nah itu juga daripada segi kesehatannya juga itu. Nah makanya kandang itu juga menentukan sekali daripada kesehatan daripada kandang. Nah kandang yang kita bikin ini adalah kandang Kawalgi bikin hari ini adalah kandang yang semi modern ya, yang modern lah bisa dikatakan seperti itu, karena yang kita bikin kandang ini ada kandang sekatan ya, satu sekat itu bisa masuk untuk 10 ya. Nah ini bisa masuk untuk 10. Nah terus kita punya kandang koloni juga. Nah kandang koloni ini gunanya, fungsinya apa? Gunanya fungsi daripada pada kandang koloni ini ada kandang kawin. Jadi karena kandang kawin ini jadi kita bisa masukin semuanya untuk misalnya 15 sampai 20 betina kita masukin dalam satu kandang, dan kita masukin daripada pejantannya 1 ekor. Nah karena pejantan itu bisa mengawinkan dalam satu siklus itu atau satu siklus itu dia bisa mengawinkan 15 sampai 20 betina. Nah seperti itu. Nah jadi kita pejantan ini juga itu menentukan sekali. Kalau misalnya pejantannya bagus, hasilnya juga atau keturunannya juga apa namanya itu bagus juga. Jadi itu menentukan sekali. Jadi hampir 80% itu menentukan daripada postur tubuh, berat bobot badan daripada si anak, si jempe itu ada di pejantan. Jadi pejantan itu menentukan daripada bibit-bibit yang dikeluarkan daripada betina itu sendiri. Nah itu jadi penentu juga. Jadi kalau misalnya kita mau mengawinkan daripada domba betina kita, maka kita harus pilih pejantannya yang benar-benar itu yang bobotnya gede, yang pasti bobotnya gede, maka anaknya juga gede, dan itu juga harus dibantu juga dengan pakannya nanti gitu. Nah pakan juga menentukan juga. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan anak yang gede itu sebenarnya gampang. Cukup kita cari pejantan atau pemacaknya itu yang bobotnya misalnya di 90 kilo atau 80 kilo ya kan, di 80 kilo, terus betinanya itu di bobot minimal di 30 kilo. 30 kilo up, maka anaknya juga itu sangat besar nanti seperti itu. Nah mungkin itu sharing kita tentang peternakan di sesi ini. Kita akan bahas lagi di sesi lain tentang pemeliharaan ya kan, terus tentang pakannya seperti apa, terus memeliharaannya seperti apa, terus konsep bisnisnya seperti apa gitu. Karena bisnis daripada domba itu ada yang namanya, yang tadi saya bilang tadi itu adalah petening. Petening itu bisa untuk kita masukkan ke restoran-restoran sate, restoran-restoran soto misalnya seperti itu, dan ada juga kambing guling seperti itu kan. Ada juga bisnisnya akikoh itu tahunan seperti itu setiap tahun kita ada panen di situ untuk akikoh juga ada ya, terus ada untuk kurban seperti itu. Jadi konsep bisnis daripada domba itu luas ya kan. Dan ada lagi dari kotor kohe atau kotoran domba ini bisa kita manfaatkan untuk sebagai kompos. Jadi nah seperti kita ini, kandang kita ini terkoleksi ya, jadi antara kohe dengan kencingnya itu terpisah, jadi dia tetap kering. Jadi kita tampung seperti kandang yang kita bikin ini, kita tampung kotorannya, dia nggak langsung ke tanah tapi kita ada penampungannya. Jadi dia jatuh di penampungan, kencingnya dia masuk ke palaron, dan kotorannya dia menetap di di atasnya. Itu baru kita kumpul 2 hari sekali kita bersihin, dan itu sangat membantu daripada biaya operasional kita. Jadi seperti itu. Jadi bisnis daripada domba itu masih luas, banyak banget, semuanya bisa kita jadi output bisnis seperti itu. Mulai dari kotorannya ya, mulai dari dagingnya, semuanya itu jadi output bisnis seperti itu. Oke, salam sehat dan sukses selalu. Salam
dari Kaulage Pam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.